الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه مسلم كفى بالموت وعظة أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pertama dan utama selalu senantiasa kita panjatkan, tak bosan-bosannya kita basahkan lisan kita dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu besar dan berharganya kenikmatan kita peroleh tiap hari. Limpahan karunia yang kita dapatkan setiap hari, bahkan sampai di sisa usia kita hari ini, kita masih mendapatkan karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebegitu besar dan berharganya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tantang kita di dalam Al-Quran untuk kita hitung-hitung nikmat tersebut. Dan sudah bisa dipastikan kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung. Selanjutnya, tak lupa kita selalu bersolawat dan mengucapkan salam atas tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, doa kita, semoga kita kelak di akhir kiamah nanti, di akhir zaman pada yaumul kiamah, salah satu menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini tentang tafsir tematik. Sebenarnya saya lebih suka dikasih judul. Judulnya nggak jelas apa ini yang saya bicarakan. Karena dalam tafsir tematik itu, tafsir itu ada dua. Ada tahlili, ada maudhu'i. Ada tafsir tahlili itu terbagi-bagi lagi banyak. Kalau tafsir tahlili ada tafsir bil ma'sur, tafsir ayat dengan ayat. Ada tafsir ayat dengan hadis. Ada tafsir ayat dengan Al-Quran, dengan hadis dan kisah para sahabat. Ada tafsir ayat yang mengkhususkan dari aspek sejarah saja. Ada tafsir ayat yang mengkhususkan dari aspek sains saja. Ada yang kedua tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir tematik itu adalah tafsir dikumpulkannya ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan dalam satu bab. Yang kemudian dianalisa, diambil kesimpulan. Dan kemudian dipadukan dengan hadis Rasulullah SAW. Seperti ketika Al-Quran berbicara tentang manusia. Maka semua ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang manusia itu kita himpun. Sampai nggak ada yang tersisa. Dan kemudian kita cari hadis-hadis Nabi tentang manusia. Dan kemudian kita jabarkan, kita analisa, maka keluarlah tema subbahasan yang berkenaan dengan manusia dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tafsir maudhu'i itu seperti itu, Bapak sekalian. Adapun hari ini, ya saya ingin sedikit membahas, kita sama-sama mengkaji, yaitu berkenaan dengan surat At-Takasur. Dalam surat At-Takasur yang sering kita baca, bahkan kita mungkin menghafalnya ayat tersebut, surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjabarkan di dalam surat tersebut tentang apa yang menjadi kehidupan manusia di muka bumi ini, di alam dunia ini. Dan kemudian apa yang menjadi motivasi yang dihadapi, yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini. Mereka memiliki motivasi yang dikatakan dalam surat At-Takasur itu dalam dua hal, yaitu hidup selalu berlomba-lomba untuk memupuk harta.
pada umumnya manusia itu Allah ciptakan wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia Allah ciptakan itu amat sangat cintanya kepada harta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup itu memang kita selalu dihadapi oleh dua kepentingan. Antara mementingkan kehidupan akhirat dan mementingkan kehidupan dunia. Dalam kacamata, dalam pandangan agama kita, tidak ada istilah dikotomi, pemisahan. Antara dunia dan akhirat itu tidak ada pemisahan. Dunia Allah ciptakan sebagai jembatan untuk akhirat. Dan akhirat Allah ciptakan sebagai kampung untuk memanen amal-amal soleh kita yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Sekalipun secara substansi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah seseorang kenikmatan masuk dalam surga itu bukan serta-merta karena amal solehnya. Amal solehnya ketika di dunia. Tapi pada dasarnya seseorang dia mendapat kebahagiaan kenikmatan di surga Allah kelak itu karena sifat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Bukhari mengeluarkan hadis, Muslim mengeluarkan hadis. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang, ya Rasulullah, apakah kita semua masuk surga karena amal-amal kita? Kata Rasulullah, tidak. Ya. Termasuk engkau, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau tidak masuk surga karena amal soleh kamu. Kata Rasulullah, wala ana. Walakin yataghammadiyallahu birahmati, akan tetapi aku masuk surga karena Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Jadi hadis ini sahih sekali. Bahkan ada kisah Rasulullah SAW satu ketika selepas beliau bertemu dengan Jibril. Selepas beliau bertemu dengan Jibril, kebiasaan Nabi itu, kalau seandainya baru saja bertemu Jibril, baik itu mendapatkan wahyu atau mengabarkan hal-hal yang tidak terkait dengan wahyu, hal yang gaib, tapi harus disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu biasanya selalu kemudian menemani, bertemu dengan para sahabat-sahabat. Bertemu sahabat-sahabat. Satu ketika Rasulullah SAW, jamaah yang dirahmati Allah, selepas bertemu Jibril, maka Rasulullah kemudian bertemu para sahabat. Rasulullah mengatakan, Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan mengabarkan kepadaku tentang satu hal. Satu hal yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah tentang ada seorang laki-laki yang hidup sekitar 500 tahun yang lalu. Dia adalah ahli ibadah. Orang yang sangat soleh. Selama 500 tahun beribadah siang malam. Dan beribadahnya itu enggak, ya, beda dengan kita, ada di puncak gunung. Kisah dalam sebuah hadis hasan, hadisnya hasan sekali. Terus Jibril berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kata Jibril, sesungguhnya inna lillahi abdan, sesungguhnya Allah memiliki hamba dahulu. Abadallahu khamsami'ah sanah. Hamba tersebut, seorang laki-laki tersebut dahulu beribadah kepada Allah selama 500 tahun, kata Rasulullah kepada Jibril. Bi ibadatihi khamsami'a sanah wa baqiyat ni'matul jasad. Dan kemudian fayaqulu, dia senantiasa dalam ibadah itu berdoa dalam sujudnya, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Selalu habis sholat tuh atau di dalam sujud, kan sunnah kita. Jadi salah satu di antara sunnah di sujud itu adalah kita baca doa. Aksirud doa fis sujud. Perbanyaklah doa ketika kita sujud. Itu perintah. Dalam sujud, hamba Allah ini amat sangat gemar berdoa, dan di antara lantunan doanya adalah minta agar di akhir hayatnya itu mati dalam keadaan sujud. Kemudian, Mbak sekalian, karena saking solehnya nih, maka Rasulullah katakan di kalangan sahabat, Abadallahu ta'ala khamsami'a sana ala ra'si jabal. Hamba Allah tersebut, kata Jibril, beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu memang begitu, Pak. Salafus saleh, para tabi'in, mereka itu suka berkholwat. Kalau kita sekarang bukan zamannya. Jadi untuk menghindari dari hiruk pikuk
mereka itu suka pergi ke sebuah tempat menyendiri dan kemudian mereka beribadah, berkholwat. Dan kisah-kisah orang terdahulu seperti itu. Seperti misal kisahnya Ashabul Kahfi atau kisahnya Imam Ghazali misalnya, dan atau kisahnya seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak misalnya. Salah satu kebiasaan Abdullah bin Mubarak itu, dia sa'atun dalam satu sanah, dalam satu tahun itu ada sekitar 3 bulan dia itu berkholwat dan kemudian menyendiri sampai kemudian produktif, bikin kitab, bikin buku, dan kemudian ibadah siang malam dan kebiasaan orang dulu tuh kayak begitu bos sekali. Nah, ada seorang laki-laki kata Rasulullah melalui informasi dari Jibril beribadah di atas puncak gunung selama 500 tahun. Ar-radahu wa tuluhu salasuna zira'an fi salasina zira'an. Wal bahru muhitun bihi arba'atu alat. Di gunung itu ada laut. Dan kemudian yang ada di atas gunung ini, hamba Allah ini kan gak ngapa-ngapain, ibadah aja. Maka kemudian Allah berikan karunia kepada dia, yaitu pohon yang ada di gunung itu memiliki buah yang sangat lebat. Dan buahnya itu selalu berbuah setiap sore, sehabis dia itu sholat asar dan menjelang sholat maghrib. Kata Rasulullah begitu, Pak sekalian. Dan kemudian, Pak sekalian, ya, ini hadisnya begini nih, ada bunyinya. Wal bahru muhitun bihi arbatu alafi farsah min kulli nahiyah. Ajrallahu lahu ainan azabahu bi ardil asba'. Karena dia di gunung, maka kemudian Allah berikan kenikmatan mata air di gunung tersebut yang besarnya itu sebesar tangan kita, jari kayak begini besar mata airnya. Terus wa syajaratur rumman fa akalaha tsumma qala li salati fas'alahu rabbuhu ayyaqbidahu sajidan. Dan juga dianugerahkan pohon namanya pohon delima, tiap sore berbuah dan setiap habis ibadah dia kemudian makan. Nah, terus ibadah yang dilakukan di dalam sujudnya itu dia baca doa, diabadikan dikatakan diabadikan oleh Rasulullah, dikatakan begini. Doanya itu begini. Wala yaj'al lil ardi wala li syai'in ala jasadi sabilan hatta yab'asu wa huwa sajid. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau aku harus wafat engkau panggil dan wafatkan aku dalam keadaan sujud, selalu minta begitu. Ya. Maka waqala Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril berkata kepada Rasulullah, fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa arradna wa huwa ala halihi fis sujud. Kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya aku tiap kali melihat orang ini, maka orang itu selalu dalam keadaan sujud. Dan kemudian fayaqulu Rabb, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, Jibril, sampaikan salamku, beritakan kepada malaikat pencabut nyawa, sabut hambaku ini dalam keadaan sujud. Maka dicabut dalam keadaan sujud. Setelah dia meninggal dunia, Allah berkata, ya Jibril, udkhulu abdil jannah bi rahmati, wahai hambaku, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Ini di sini poinnya jadi catatan di garis merah. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Maka kemudian hamba Allah yang rajin ibadah ini fayaqul, berkata dalam sebuah hadis hasan, bala bi amali, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgaku karena amal perbuatanku, karena amal soleh. Jadi ada kesombongan, merasa ketika di dunia ratusan tahun dia beribadah, dan kemudian ketika Allah akan memasukkan surga dia karena rahmat Allah, karena Allah kasihan, Allah menyayangi dia, masukkan dia hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Dia meminta kepada Allah, justru masukkan aku ya Allah ke dalam surgamu karena amalku. Maka kemudian fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah berkata kepada malaikat, hasibu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amali. Kalau begitu ya, orang ini dihisap aja. Hei malaikat, dihisap. Sebenarnya aku masukkan surga. Pengen masukin surga itu segera. Tapi kalau begitu, kalau hisap aja ada amalnya. Karena keinginan dia masuk surga karena amalnya, dia pengen dihisap, hisap. Hisap wahai malaikat. Maka kemudian fayujadu ni'matul basar. Dihisap amalnya itu, dihitung amalnya, dan dihitung semua kenikmatan yang Allah berikan. Yang pertama, kenikmatan yang Allah berikan itu dari seluruh jasad yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan jasad, ya, jasadnya itu yang sempurna diberikan oleh Allah. Maka dihitunglah nikmat selama dia beramal soleh dengan nikmatul basar, nikmatnya pandangan. Nikmatnya kita melihat di dalam kehidupan dunia ini. Dihitung, dibandingkan. Qad ahatat bi'ibadatihi 500 sana wa baqiyat nikmatul jasad.
Amal dia yang telah meliputi selama 500 tahun, ketika ditimbang dengan kenikmatan Allah sekedar pandangan nikmat mata itu, maka tidak sebanding. Dihitung lagi nikmat yang lainnya. Ya, dihitung lagi nikmat yang lainnya, dihitung lagi nikmat yang lainnya, dengan sekedar pandangan mata saja, penglihatan mata saja, enggak sebanding. Maka kemudian akhirnya apa kata Allah, ya malaikat, seret orang ini ke neraka. Ternyata amal solehnya itu tidak setara dengan nikmat yang aku berikan, sekalipun sekedar penglihatan yang aku berikan kepadanya. Seret dia ke neraka. Saat malaikat akan menseret dia ke neraka, maka hamba Allah ini menyadari akan kehilafannya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu. Maka dari kisah ini, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita masuk surga bukan karena amal kita. Iya. Wala anta ya Rasulullah. Kalau begitu bukan engkau juga, karena bukan karena rahmatmu ya Allah. Ya wala ana. Akan tetapi kita semua masuk surga karena Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Ketika dia minta dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya, kemudian Allah balik bertanya lagi. Balik bertanya kepada hamba Allah tersebut. Ya, fayaqul, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, man anzalaka fi jabali fi wastil lajjah wa akhrajakal ma'il azabi minal ma'alih. Dulu engkau beribadah ya, di sebuah tempat di puncak gunung. Siapa yang memberikan mata air yang setiap saat selalu keluar, yang kau manfaatkan, kau minum darinya? Siapa yang menurunkan mata air itu? Engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Apakah sumber mata air itu aku keluarkan buat engkau karena amal solehmu atau karena rahmatku? Ditanya oleh Allah begitu. Karena rahmatmu ya Allah. Oke. Yang kedua, kata Allah, wa akhrajalaka rumana fi kulli lailatin wa masa'in wa akalta biha. Dan siapa yang telah mengeluarkan tumbuhan, tanaman, dan kemudian menghasilkan buah delima dan buah-buah yang lainnya, sehingga engkau enggak harus susah payah turun dari gunung mencari makan. Sudah ada, tiap sore berbuah. Bukan lagi hitungan setiap tahun, tiap sore berbuah. Siapa yang memberikan kenikmatan itu? Engkau ya Allah. Apakah kenikmatan itu aku berikan karena amalmu atau karena rahmatku? Kata hamba Allah ini, karena rahmatmu ya Allah. Yang ketiga, ya, Bapak sekalian. Ya. Kemudian Allah katakan lagi, wahai hambaku, bukankah engkau senantiasa berdoa memohon kepadaku agar engkau aku wafatkan dalam keadaan sujud? Engkau selalu meminta, bahkan menangis dalam sujudmu. Engkau minta agar aku mewafatkan kau dalam keadaan sujud. Dan kemudian aku dengar permohonanmu, aku kabulkan dan engkau aku wafatkan dalam keadaan sujud. Apakah permintaanmu yang aku kabulkan itu karena amal solehmu atau karena rahmatku? Karena rahmatmu ya Allah. Wahai hambaku, semua kullun nas, ya, kullun nas, catat ini Pak sekalian. Kata Rasulullah ini melalui lisan Jibril itu, setiap manusia, setiap siapapun hamba Allah, siapa saja termasuk aku, diriku Nabi, itu Allah masukkan ke dalam surganya adalah karena rahmatku. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ya, laukan innal farsah ya ashabi, wahai sahabatku, sesungguhnya kuda yang baru melahirkan anaknya, dia akan mengangkat laturfa hafiruha, dia akan mengangkat kakinya untuk melindungi anaknya yang diganggu oleh sesuatu. Maka kuda itu menandakan Allah berikan rahmat kepadanya. Jadi Pak sekalian, kalau ada hewan, ya, hewan itu biasanya kalau baru saja melahirkan atau sedang bertelur, kita ganggu, maka dia akan melawan. Kita punya ayam misalnya di kandang, kita masukin tangan kita sedang ngeram, pasti dia akan melawan, matok kita. Tapi kalau tidak ngeram, kita masukin tangan dia akan takut. Kata Rasulullah, kuda yang mengangkat kakinya siap menendang sesuatu yang akan mengganggu anaknya yang baru saja dilahirkan, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, seorang ibu, wahai sahabatku, seorang ibu yang melindungi anaknya dari gangguan hewan, khawatir anaknya itu diterkam hewan atau diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW, Jibril berkata, wahai sahabatku, sesungguhnya kita semua masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, kembali ke kisah kita tadi, bahwasanya
kita itu dalam hidup ini memang selalu dibenturkan dalam kehidupan dunia itu kepentingan dua tadi. Mementingkan kehidupan akhirat, mementingkan kehidupan dunia. Tapi tidak ada pemisahan dalam agama pada hakikatnya. Yang kesemuanya itu adalah dalam rangka ujian siapa di antara kita yang baik amalnya. Kan begitu. Jadi hidup ini ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian. Ujian untuk apa? Siapa di antara kita yang baik amalnya. Tapi amal soleh yang kita lakukan, jangan pernah sekali-kali kita bandingkan dengan surga Allah. Jangan pernah kita merasa bahwasanya amal soleh yang kita lakukan itu sudah cukup, merasa cukup, bahkan kita sudah merasa puas, bahagia dengan amal kita yang kita lakukan ini, dan merasa bahwasanya kita akan menjadi penghuni surga. Itu nggak boleh dalam kacamata agama, ada pandangan seperti itu. Itu bagian dari takabur, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah SAW masih panjang ke hadisnya. Rasulullah bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, la yahtajul ahad, seseorang tidak akan butuh. Tidak akan butuh kepada orang lain. Sebagaimana seseorang tidak akan butuh terhadap amalnya selama amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah SAW, hadisnya panjang. Wahai sahabatku, sesungguhnya amal itu tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang tertolak, ada amal yang diterima. Ya sahabatku, ya ashabi, sesungguhnya amal soleh itu yang diterima adalah amal soleh yang tercatat nanti fi illiyin. Jadi ini nanti kita simpulkan kisah-kisah ini. Amal soleh yang tercatat fi illiyin. Dan amal-amal soleh yang tidak diterima, amal soleh tidak diterima karena di dalamnya ada unsur riya, ada tidak keikhlasan, ya. Atau orang itu beramal tapi masih berbuat syirik, kan tertolak. Amal-amal soleh tersebut tercatat fi sijjin sebagaimana Al-Quran. Jadi Pak sekalian, apa namanya? Kita beramal soleh, kita nggak tahu apakah diterima atau tidak. Makanya amal itu diterima itu harus memenuhi standar, syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, amal soleh tersebut kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah. Ada prem yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, amal soleh tersebut harus ada output. Ya. Ketika kita selesai beramal atau setelah kita beramal, apa yang menjadi filosofi amal tersebut kita kerjakan. Contohnya begini, kita sholat. Sesungguhnya sholat itu bagian terpenting sholat. Bagian terpenting sholat adalah orang yang sholat itu harus mampu menjadikan dirinya itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya dia sholat tapi masih senang melakukan perbuatan keji dan mungkar, hakikat sholatnya itu adalah tidak baik. Atau dalam sebuah firman Allah, Allah mencela orang yang sholat. Allah mencela seorang yang sholat. Orang yang sholat dicela dalam Al-Quran. Surat apa tuh? Ya. Ada yang tahu? Allah mencela orang yang sholat dalam Al-Quran. Ya. Wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Jadi orang yang sholat dicela oleh Allah. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat yang kayak gimana? Yang seperti apa? Yaitu orang yang sholat yura'unan nas wa yamna'unal ma'un. Dia beribadah sholat tapi dalam rangka dilihat manusia. Dia beribadah dalam rangka mencari popularitas. Dia beribadah dalam rangka dipuji oleh manusia. Jadi serta-merta amal itu sekalipun soleh belum tentu diterima. Di dalam Al-Quran Allah berkisah tentang ada seorang dua hamba Allah yang sangat soleh. Anaknya Nabi Adam, siapa itu? Habil dan Qabil. Dalam Al-Quran fatuqubbila walam yataqabbal akhar. Yang satu diterima amal soleh, yang satu tidak. Jadi dua hamba Allah ini punya kegemaran beribadah itu suka berkurban. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah katakan fatuqubbila walam yataqabbal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Padahal sama-sama beramal soleh. Sama-sama beramal soleh. Cuma kualitas amalnya berbeda. Yang satu ada yura'unan nas. Ya. Makanya Mbak sekalian, di ayat lain Allah juga berfirman. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima, hanya saja amal yang diterima kata Allah, yaitu amal yang dilakukan atas dasar takwa. Ya, jadi
Amal kita ini kudu yakin diterima atau tidak. Kalau amal itu dikerjakan atas dasar takwa, diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Permasalahannya adalah seperti apa amal soleh yang dikerjakan atas dasar takwa. Kan begitu buat sekalian. Permasalahannya seperti apa? Yang pertama, amal soleh yang dikerjakan atas dasar takwa itu, amal tersebut murni karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini dalam hidup suka mengkaitkan prestasi ibadah kita dengan prestasi dunia. Atau ada juga di antara kita mungkin mencari prestasi dunia dengan memperbanyak prestasi ibadah. Beribadah karena ingin mencapai prestasi dunia. Ada juga kayak begitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, kebanyakan ulama itu tidak memenuhi syarat diterimanya amal seseorang, di antaranya amal dia selalu dikaitkan dengan prestasi dunia. Atau mencari atau bertujuan prestasi dunia, kemudian dia beramal soleh. Ya, Pak, Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah hadis, contohnya. Tada'u marodokum bisodaqah. Dalam sebuah hadis hasan. Sembuhkan penyakitmu dengan sodaqah. Ya. Ada orang dalam kasus dia itu punya penyakit. Dia terima penyakitnya dengan ikhlas, dia sabar. Satu ketika dia dengar entah dari mana atau dia baca bahwasanya Rasulullah menganjurkan sembuhkan penyakit dengan sedekah. Tergerak hatinya, dia bersedekah. Dia teringat mungkin dia selama ini sakit karena belum banyak meninggalkan sedekah. Akhirnya niat ikhlas karena Allah, dia bersedekah, mudah-mudahan menjadi wasilah ini penyembuh penyakit. Sakitnya sembuh. Kasus lain ada seseorang punya sakit, penyakit. Ibadahnya nggak rajin, jarang ibadah. Dia sakit. Dengar kasus seorang itu karena sedekah disembuhkan penyakitnya, akhirnya dia bersedekah untuk menyembuhkan penyakit. Enggak sembuh. Penyakitnya enggak sembuh. Yang salah hadisnya atau gimana? Ya, yang salah hadisnya atau siapa? Yang salah adalah setiap kita dalam beribadah itu yang menjadi pokok adalah niat. Dalam satu kasus orang bersedekah sembuh dari penyakit, boleh jadi karena atas izin Allah. Dalam kasus lain orang bersedekah mencari dampak disembuhkan penyakit, enggak sembuh penyakitnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya prestasi dunia, kesembuhan atau kenikmatan dunia, nggak ada kaitannya dengan prestasi ibadah kita. Jangan pernah mengaitkan prestasi ibadah kita itu dengan prestasi dunia. Ada seseorang, banyak kasus ibadah siang malam, rajin ibadah. Tapi sakit-sakitan. Minta siang malam agar penyakitnya diangkat, nggak sembuh-sembuh. Ada juga mungkin orang lain, ya, prestasinya ibadahnya nggak bagus, banyak aibnya, banyak cacatnya ibadahnya, tapi hidupnya sehat, anaknya sehat-sehat, bahkan prestasinya luar biasa, dan dalam hidup bisa dihitung dengan jari sakitnya, selalu bahagia, tapi sebenarnya nggak ibadah. Apakah karena nggak ibadahnya dia kemudian dia menjadi bahagia, atau karena apa? Tidak demikian. Jadi Bapak sekalian, kita harus fokus dalam hidup ini bahwasanya kewajiban kita ibadah aja udah. Ya, ibadah aja. Makanya Allah ingatkan tadi dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, ini harus menjadi tujuan bahwa yang namanya manusia dalam hidup itu dia terkadang suka kehilangan orientasi. Ya. At-Takasur, memperbanyak anak, memperbanyak harta menjadi tujuan dia. Dan biasanya manusia kalau dilalaikan oleh kehidupan dunia, dia akan baru merasa dia selama ini dilalaikan oleh dunia hatta zurtumul maqabir. Kalau seandainya dia sudah sampai ziarah kubur. Udah ziarah kubur baru dia akan tahu. Baru tahu bahwasanya selama ini dia dilalaikan oleh dunia. Jadi Bapak sekalian, itu diantara kalau kita tarik benang merah dari apa yang saya ulas tadi, yang saya ingin sampaikan, dalam ceramah ini. Yang pertama, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kita ini dalam hidup ini kewajiban kita adalah beribadah. Yang kedua, bahwa manusia diberikan kenikmatan oleh Allah
baik itu kenikmatan yang membahagiakan dia atau kenikmatan yang dalam pandangan dia adalah tidak bahagia, sesuatu yang menyengsarakan dia. Kesemuanya itu dalam hidup ada hakikatnya adalah ujian buat kita. Ya, jadi hidup ini ujian. Yang ketiga, bahwa siapapun manusia, siapapun mereka, siapa saja pokoknya, yang telah sukses nanti pada hari kiamat, bahwa dia masuk ke dalam surga Allah, hakikatnya itu adalah karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh kita. Pak Ustadz, kalau begitu kita nggak perlu beramal soleh. Salah. Banyak ayat suci Al-Quran, udhuluha bisalamin aminin bima kuntum ta'malun. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga penuh dengan keselamatan disebabkan dengan amal solehmu. Banyak tuh dalam Al-Quran, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena engkau beramal soleh. Sehingga ulama, mana yang benar? Ayat suci Al-Quran mengatakan yang namanya surga diwariskan karena amal soleh. Di dalam hadis, orang masuk surga karena rahmat. Mana yang benar? Ulama mengkompromikan. Artinya apa? Bahwa yang namanya kita beramal soleh dalam rangka memancing rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak serta-merta seseorang beramal soleh yang begitu besar dan banyak kemudian mengantarkan dia ke surga. Dalam hadis itu banyak. Bahkan ada karena rahmat Allah seseorang prestasi ibadahnya tidak seberapa tapi kemudian masuk surga. Pak, ya, baca nggak kisah seorang pelacur? Seorang pelacur yang prestasi ibadahnya mungkin nggak ada, tapi gara-gara dia memberi minum seekor anjing kemudian masuk surga. Nanti baca di hadis riwayat Muslim itu halaman 430. 3 ulama berdebat di sini. Berdebat ulama tentang hadis ini. Berdebat, kata sebagian ulama mengatakan orang ini masuk surga karena kebaikan, perbuatan baik sekalipun kecil nggak pernah disia-siakan. Sekedar memberi minum anjing yang sedang kehausan. Udah ada sebagian ulama mengatakan begini, wanita ini masuk surga karena perbuatan yang sederhana itu, perbuatan baik yang kecil itu dilakukan penuh dengan keikhlasan sehingga mengantarkan dia ke surga. Ada sebagian ulama lagi mengatakan wanita ini masuk surga karena rahmat Allah. Nah, saya lebih cenderung begitu, karena rahmat Allah. Tiga-tiganya kita rangkum. Jangan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik sekalipun kecil. Boleh jadi itu menjadi penghantar kita masuk surga. Yang kedua, jangan pernah mengabaikan unsur ikhlas. Sekalipun perbuatan kebaikan itu kecil, selalu kerjakan perbuatan kebaikan itu sekalipun kecil dengan standar ikhlas karena Allah. Yang ketiga, kita simpulkan, kita ambil semuanya, Bapak sekalian. Selalu kita memohon rahmat Allah Subhanahu dalam hidup. Dalam hadis lain, Bapak sekalian, ada kisah begini, seorang bapak-bapak itu dia prestasi ibadahnya tidak ada. Kemudian karena dia takut masuk neraka, dia pesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau bapak meninggal dunia, jasad bapak bakar jasad bapak. Makanya Bapak sekalian, ada agama kan mayit itu dibakar. Tapi hadis ini bukan berarti membolehkan mayit dibakar, bukan. Ini hanya sekedar kisah dari Rasulullah dalam sebuah hadis sahih. Nanti bakar wahai bapak. Dan kalau perlu debunya tumbuk, dihaluskan dan kemudian buang ke laut. Akhirnya wasiat bapaknya itu dipenuhi. Setiap ketika bapaknya meninggal, dibakar bapaknya jasadnya dan ditumbuk, dihalusi, dibuang ke laut. Kata Rasulullah, satu ketika nanti pada hari kiamat orang ini dipanggil oleh Allah. Saat dipanggil pertama yang ditanya adalah motivasi apa? Motivasi apa engkau dulu ketika wafat meninggal dunia jasadmu dibakar? Kata seorang bapak ini, khasyataka ya Allah, aku takut kepada engkau ya Allah. Jadi aku adalah orang yang banyak berbuat dosa. Aku takut di alam kubur aku disiksa. Aku takut nanti juga di hari kiamat sebagaimana yang kau janjikan aku disiksa. Dan siksaan itu akan berpengaruh pada jasadku. Maka aku ingin agar jasadku ini tidak ada. Hilang, tidak pernah dikenang. Aku takut engkau ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Ya malaikat, masukkan orang ini ke surga karena rahmatku. Hadis ini sahih sekali. Hadis ini sahih. Jadi itu. Ya, jangan pernah kita membanggakan amal kita dan kemudian kita jadi takabur. Nah, ini saya bawa sekalian beberapa pemahaman-pemahaman, gambaran-gambaran tentang surat At-Takasur tadi. Makanya
Dalam ayat tadi yang saya baca juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima itu amal takwa. Ya, amal takwa. Saya ingin berikan ilustrasi, ada cerita begini buat sekalian, dua orang anak muda rajin ibadah di kantoran. Rajin ibadah, bersahabat, dan kalau habis ibadah tuh kegemarannya itu suka mengimpakkan hartanya di masuk kotak amal. Satu ketika habis sholat zuhur, anak muda ini sholat zuhur berjamaah, dan sebagaimana biasa dua-duanya itu merogoh kantong masukin kotak amal. Satu ketika yang satu masukin kotak amal, ada uang 20.000, masukin. Teman yang lagi masukin lagi 2.000. Itu kisah ini, Mbak sekalian. Apa namanya? Kalau kita lihat secara lahiriah, dua orang ini rajin ibadah. Tapi sebenarnya kualitasnya berbeda. Ternyata anak muda yang memasukkan uangnya 2.000 itu, tanpa diketahui temannya, sebelumnya dia masuk ke toilet dulu. Masuk ke toilet, dan kemudian di toilet itu dicari uang yang besar nilainya. Maka ketemulah uang 100.000 rupiah. Uang 100.000 itu dibungkus sekecil-kecilnya. Dibungkus sekecil-kecilnya dan dicari lagi uang, ada 2.000. Maka uang 100.000 dimasukkan ke dalam uang yang 2.000 itu. Karena dia sadar bahwasanya nanti temannya juga akan bareng masukin uang ke kotak amal. Takut ketahuan. Dimasukkan uang 100.000 kelipatan 2.000 dan dimasukkanlah uang itu. Jadi temannya yang sebelah hanya mengetahui, ya cuma 2.000 lu masukin duit, gua 20.000. Padahal ya yang 2.000 itu masukin uangnya berapa? 102.000. Kata Abdullah bin Mubarak tentang kisah ini Mas sekalian. Ya, itulah takwa. Takwa itu seperti orang yang mengimpakkan uangnya itu 2.000 itu. Ya. Lahiriahnya 2.000 tapi hakikatnya ada 102.000. Karena dia tidak ingin melakukan amal soleh yang besar itu, duit itu 100.000 itu diketahui temannya, dia nggak ingin. Dia ingin hanya Allah dan dirinya tahu. Kata Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in, ha huwa taqwa, itulah takwa. Ada kisah, ya, para sahabat tuh semua dikisahkan oleh Rasulullah, dikisahkan masuk surganya itu bukan amalan wajib, amalan sunnah semua. Tapi udah nggak ada masalah dengan yang wajib. Bilal masuk surga itu dalam hadis Rasulullah karena apa? Bilal, karena Bilal nggak pernah batal dari wudhu, ya kan? Kecuali saat tidur kan batal wudhu. Bilal sepanjang hidupnya nggak pernah batal dari wudhu. Kata Rasulullah, karena itulah Bilal masuk surga. Dari dunia aku mendengar langkah-langkah sendal Bilal di surga. Kemudian ada sahabat Rasulullah, hitam, Rutbah namanya, hitam, orang Afrika, budak. Kata Rasulullah SAW, dia itu salah satu bagian dari penghuni surga. Apa prestasi ibadahnya? Ibadah sunnah. Jadi punya kegemaran dia itu selalu ketika panen kurma, setengah panen kurmanya itu diberikan kepada budak-budak. Begitu. Jadi Pak sekalian, kita ini hidup nih, apalagi kita udah 50 tahun lebih, kayak saya 50 tahun lebih. Kalau dengan yang wajib udah tidak ada masalah, ibadah 5 waktu, jamaah, selalu tepat waktu, udah nggak ada masalah dengan yang wajib. Prioritaskan amal sunnah dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, yang kita lakukan secara dawam. Dan itu kalau dari kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, rata-rata mereka itu ya, diberikan rahmat oleh Allah karena amalan sunnah yang dilakukan secara dawam, bukan amalan wajib. Wajibnya udah nggak ada masalah. Ya. Coba kita ambil peran. Misalnya Mbak sekalian, kayak teman saya itu di Libya, saya punya teman. Dia kalau sholat itu sebagaimana anak muda tadi, masukin duit ke kantong amal. Pokoknya setiap sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, kalau habis sholat tuh ya pokoknya dia infakkan hartanya. Satu ketika saya nanya, antum kenapa? Gitu kan. Kalau habis sholat Anda lihat suka berinfak. Jawabannya singkat. Saya memahami kandungan firman Allah, perintah sholat dengan perintah zakat bergandengan. Saya memahami kandungan perintah Allah, sholat dan zakat bergandengan. Jadi saya mewajibkan setiap saya beribadah sholat, saya harus mengeluarkan harta saya. Dia sudah meninggal, yang mandiin saya, yang mengkafatkan saya, Mbak sekalian. Dan teman saya ini, saya nggak sebutin namanya, tapi ini ibrah buat kita. Ya, dia dari Tuban, dari Jawa, kuliah dengan saya di Livio waktu itu. Ada kelainan fisik, bongkok,
tahu bongkok, jadi menonjol gitu bongkok. Saya memandikan, saya mengkafankan. Saat meninggal dunia, saat saya akan mandikan dan saya akan kafankan. Saya akan mandikan, saya udah takjub. Pas saat saya akan kafankan, saya kumpulin keluarga. Kumpul semua, teman-teman kumpul. Ya, saya katakan, si fulan ini min ahlil khair. Min ahlil khair. Orang yang sangat baik, orang soleh, termasuk orang yang baik. Coba perhatikan, waktu hidupnya seperti apa. Kita tahu waktu hidupnya fisiknya nggak normal. Tapi sekarang kita perhatikan, saat saya akan kapankan, lurus Pak. Seharusnya kan orang bongkok tuh begini. Ya, palanya tuh nongol, karena keganjal dengan ini. Berapa kali saya mandiin mayat orang bongkok tuh kayak begitu. Jadi seharusnya begitu. Tapi lurus Pak. Hilang bongkoknya tuh hilang. Proses saya mandikan. Min ahlil khair. Hari ini saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa si fulan ini, teman saya itu min ahlil khair. Langsung saya baca doa sekali. Semua mengiyakan, iya benar, memang benar. Iya, kok bisa begitu? Jadi kegemarannya sederhana. Punya kebiasaan itu. Kalau sholat itu selalu ngorogoh duit masukin kotak amal. Pernah satu saat saya tanya, kenapa antum kok begini? Jawabannya singkat. Saya memahami firman Allah, aqimus sholat, perintah sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Jadi perintah sholat selalu digandeng dengan perintah mengeluarkan harta. Nggak pernah ditinggalin. Nah jadi buat sekalian, itu. Kita semua ini boleh jadi, ya karena kita semua adalah orang yang nggak ada masalah dengan yang wajib. Azan selalu kita penuhi panggilan azan, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita berusaha seperti itu. Tapi cari amalan sunnah yang kita dawamkan sampai akhir hayat kita, sampai ajal menuntut kita. Dan hanya Allah dan kita yang tahu. Pak Ustadz, saya ingin ambil peran puasa Senin Kemis saja, silakan. Ya. Ada sahabat yang seperti itu. Pak Ustadz, saya ingin ambil peran, saya ingin menghatamkan Quran sampai akhir hayat saya. Sehari 1 juz sampai akhir hayat saya, silakan. Pak Ustadz, saya ingin mengambil peran amalan sunnah. Saya ingin di rumah saya ada anak yatim misalnya. Sekurang-kurangnya 3 orang, silakan. Karena dalam hadis Nabi, kalau antum kisah-kisah orang-orang soleh, hadis-hadis Nabi, yang rata-rata kesolehan mereka itu, yang diabadikan oleh Rasulullah itu, adalah yang menonjol amalan sunnahnya. Bukan amalan wajib, yang ditonjolkan amalan sunnahnya. Ada sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah dalam majlis itu berkata, sebentar lagi akan ada orang penghuni surga. Sebentar lagi akan datang penghuni surga di majlis ini. Sahabat semua nungguin, siapa kira-kira. Tiba-tiba datang. Orang yang nggak terkenal, biasa-biasa aja, kalau ngaji di majlis Nabi itu paling belakang. Udah paling belakang nyender lagi. Udah gitu ngantuk lagi. Ya. Akhirnya sahabat semua berpaling, menoleh pandangannya itu ke seorang yang baru datang. Oh ini ahli surganya. Kemudian ada sahabat Nabi. Ya. Mbak sekalian, Sakhra bin Jindan. Dia itu penasaran orang ini istimewanya apa sehingga dikatakan oleh Nabi itu ahli surga padahal masih di dunia. Maka dia pamit kepada sahabat Nabi tersebut untuk bermalam selama 3 malam. Dia bermalam selama 3 malam diselidikin. Ibadahnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya. Tengah malam dia tahajud. Kemudian paginya biasa nyari duit. Terus biasa aja udah begitu. Akhirnya hari ketiga dia pamit pulang. Sebelum pamit dia berkata, wahai sahabatku, aku kemari bukan tanpa alasan. Karena engkau disebut oleh Rasulullah ahli surga. Apa sih sebenarnya istimewanya? Tiap malam aku amati, tiap hari aku amati. Biasa-biasa aja. Akhirnya sahabat Nabi ini mengatakan, ada sesuatu yang kau tidak ketahui. Apa itu? Menjelang tidur, itu rekapan nama-nama teman-temanku yang aku kenal. Rekapan nama-nama orang yang nggak suka kepadaku, yang hasad, yang dengki, yang gibah, yang memusuhiku. Aku rekap semua nama-namanya dan aku doakan dia. Allahumma gfir fulan bin fulan, Allahumma gfir fulan bin fulan, Allahumma gfir fulan bin fulan. Hadis ini sahih. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma gfir fulan bin fulan. Disebutin satu persatu, ya Allah ampuni dosa-dosa fulan bin fulan, fulan bin fulan. Sampai kepada teman, bukan hanya temannya, tapi orang-orang yang membenci dia. Didoain tuh kayak begitu. Nah, penyebabnya itu kata dia merasa bahwasanya mungkin ini yang menyebabkan aku itu oleh Rasulullah disebut ahlul jannah. Jadi Bapak sekalian, silakan baca kisah-kisah para sahabat tabi'in. Ketika mereka itu disifati orang baik,
Dan kemudian orang-orang yang sepertinya akan masuk surga Allah, rata-rata prestasi ibadah mereka adalah prestasi sunnah, ibadah yang sunnah. Tapi dengan yang wajib sudah tidak masalah. Nah, sekian saja Pak sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Foto. Ya, kelamaan. Silakan. Silakan Pak, ada pertanyaan? Yang mau nanya? Yang nggak paham? Silakan. Biasanya sampai jam berapa? Sudah cukup? Iya. Cukup. Cukup. Ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja Pak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi, nanti tentukan aja judulnya. Kalau misalnya mau lanjut, tentukan judulnya, bahasan tafsir tematiknya apa. Mau pakai kitab apa. Sebab kalau tafsir tematik itu liar gitu. Ya, mau judulnya apa? Kalau tafsir tematik itu ditentukan judulnya. Judulnya tentang sabar, judulnya tentang hari kiamat, judulnya tentang berbicara sifat-sifat malaikat misalnya. Judul tentang apa? Silahkan, judulnya apa? Baru kita bahas tafsir berkenaan dengan judul itu. Nanti saya himpun ayat-ayatnya, hadis-hadis berkenaan dengan subbahasan itu, baru kemudian kita bicarakan. Tafsir maudhu itu kayak begitu, karena saya nggak dikasih judul, jadi bingung judulnya apa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.